Oke guys, akhirnya saya bisa syuting ngopesan bola lagi bareng mereka berdua. Ada Haris Aka Cemani dan di sini ada Ferry Aprianto ya nama lu saya. Ada nama panggilannya nggak? Kunyuk. Saya Kunyuk. Kalau di futsal soalnya lu ditinggalnya kunyuk terus Fer. Acil. Oke. Perkenalan diri dulu dong. Oke, perkenalkan, nama saya Haris Ardiansah, biasa dipanggil Cemani. Oke. Bisa disebut nama tenar lah di dunia sepak bola atau perfutsalan. Saya tinggal di Panjuran. Oke. Saya SD Keramat, SMP 5 Kota Cirebon, SMA 6 Kota Cirebon. Oke. Kenalin dulu Fer, Ya. Bakal teman-teman belum tahu. Siap. Ya, perkenalkan nama saya Ferry Aprianto, biasa dipanggil Ferry di perputaran. Ya, saya SD di SD Pulau Saren 2 dan SMP di Negeri 13 Cirebon. Kebetulan SMK-nya suka tawuran itu Mas Bay. Iya. SMK nasional. Nah, SMK dia ini Jam, biasanya kalau setiap angkatan kita ya, kalau pop kota itu nontonnya nggak beres Jam. Tahu sendiri kan, ada di belakang gawang, ada di pinggir gawang, ada di garis. Betul Itu yang ngancem pemain. Golin. Wah, parah. Anarkis itu ya, Anarkis parah. SMA-nya dia nih, SMK ya? Iya, SMK betul. nasional ya. Oke, sebelumnya mereka berdua itu sebelum menjadi, menurut saya mereka adalah pro futsal, pemainnya pro futsal di kota Cirebon. Ya ini sih penilaian saya, terserah kalian mau menilai mereka berdua itu apa. Nah, saya akan ngebahas perfutsalan yang ada di kota Cirebon dari dulu sampai sekarang. Tapi sebelum jauh ngebahas ke sana, kita ini disponsori oleh Bad Night guys. Minuman yang paling enak ada di tumbler Bad Night. Nah, ini Bad Night ini produknya warnanya merah. Ini saya minum dulu biar slow ya. Ya jadi barangkali teman-teman kepo kan dengan historinya si Cemani, historinya Ferry, ada teman-teman futsal yang nonton. Jadi bisa tonton ini sampai habis. Ya. Oke, Cem. Kok lu bisa sih suka futsal atau sepak bola gitu? Emang dari SD itu emang lu udah suka banget sama olahraga ini atau gimana? Jadi gini Mas Bay ceritanya. Awal mula saya suka sepak bola. Dulu belum ada futsal Mas Bay. Iya benar. Sepak bola itu saya dulu pencinta Serie A. Serie A. Yang dulu sering ada di televisi hanya Serie A. Benar. Saya salah satu fans AC Milan. Oke. Rossoneri, Mas Bay. Rossoneri, siap. AC Milan. Di situ saya bangun sendiri nonton bola setengah 2 malam. Itu saya ingat SD setengah 2 nonton bola sendiri. Jadi lama-kelamaan jatuh cinta. Jatuh cinta kepada sepak bola olahraga tersebut. Kalau udah jatuh cinta gimana sih Mas Bay? Pasti semua diserahkan ke sepak bola itu. Totalitas lu ya. Begini Ya, oke. Jadi kalau selebrasi kalau ngomongin kayak gini ya, bukan gini. Oh gini dong. Gini ya. Ricardo Kakak. Oke. Awal mula seperti itu. Alhamdulillah saya tidak ikut SSB Mas Bay. Saya Otodidak. Karena menurut saya otodidak itu apa ya? Bakat yang sangat bagus ya dicarinya ya kalau otodidak ya. Bakat alam ya. Oke, sekarang pindah ke Ferry. Lu bisa dari dulu suka futsal atau emang gimana sejarahnya lu bisa sampai sekarang ya? Ya, sama halnya seperti Cemani, saya juga dulu nggak pernah sekolah sepak bola ya, sama otodidak juga. Nah tapi kebetulan bapak saya dulu pemain bola. Oh. Ya dari zamannya dulu kan masih belum ada lapangan bola yang sangat bagus ya Mas Bay. Benar. Jadi hanya main di kampung ke kampung gitu. Iya benar, tarkam ya gitu. Iya betul. Sekarang sebutnya tarkam. Dulu gini Mas Bay. Kambing cup betul. Ayam cup ada. Ayam cup sebelum tarkam tuh ya. Betul. Juaranya dapat kambing 1. Juara kambing 1. Terus Ya, nyokor berarti dong. Iya betul. Tanpa pakai sepatu, bola pun masih bola plastik ya Mas Bay. Iya, masih bola plastik. seperti itu. Tahun berapa? Ingat nggak? Dulu masih saya umur berapa ya? Kecil banget. Sekitar umur 7 tahunan. 7 tahun berarti. SD kelas SD ya. SD. Berarti kalau lu sendiri Cem suka sepak bola tuh dari SD berarti tahun berapa ya? SD saya Berarti ini aja 2007 berarti jauh banget. jauh Ya? banget. Iya, Saya karena lahir perbedaan. aja 93 Mas Bay. Iya. Udah cukup. Lu sekarang 9 berapa? 95. Sama, berarti saya macam mana 93 juga. Oke, aktenya saya banyak sih soalnya. Percaya. Oke. Terus selang beberapa maju tahun kemudian
Nah, lo kan SD. Nah, menurut kalian ketika lo SD itu kompetisi di Kota Cirebon tuh kayak gimana sih? Emang ada belum gitu tuh? Atau emang belum ada? Dulu untuk perfutsalan itu belum ada Mas Bay, zaman saya SD masih kota pun masih pakai sepak bola mini. Iya benar. Sepak bola mini mainnya masih di Bima 2. Bima 2. Benar. Nah kalau zamannya Ferry gimana? Sama, masih sepak bola mini. Sepak bola mini. Iya, belum ada futsal. Futsal tuh masuk ke sini tuh olahraga tahun berapa ya berarti cuma? Tahu nggak? Kalau yang berdua? Baru ini. Kurang lebih tuh saya kelas 1 SMA. SMA benar. SMA kelas 1 2008-an lah. 2008. 2008. Lu udah berkecimpung di dunia futsal. 2008. Berarti duluan ini ya Fer? Iya, betul. Tadi duluan 2008 berarti saya seangkatan ya macam mana ya. Bahkan apa ya? Lu tahu nggak Fer kalau dia punya tim Google tuh emang dari 2008 Fer? Iya. Lu nggak tahu kan? Tahu. Ya taunya sebagai cerita Iya, kan. tahu. Nah kalau saya emang real. Kalau cuman itu menurut saya sampai sekarang dan detik ini pun masih konsisten Fer. Kenapa dibilang konsisten? Kenapa ya? Orang-orangnya pun masih sama gitu tuh. Saya tuh tahu pencetus-pencetus Google tuh gitu tuh. Karena dulu saingan banget walaupun saya kalah terus tuh yang dia sih. Aduh Plava ya parah. Mas Bay, Mas Bay tim Plava. Kalah terus anjir kan saya tuh ini tim kok solid banget ya padahal materi pemain saya pemain yang maksudnya Porda Kota Cirebon, Popil Kota Cirebon cuman ya itulah yang namanya dia mentalnya kan bagus ya. Kalau udah di lapangan sih kan sendiri Fer. Nah, pas menurut lu nih futsal zaman dulu sama futsal sekarang gimana nih? Eranya lu sama eranya si Ferry yang sekarang nih, lo ini nih. Menurut Ya lu dulu dah, Sok. menurut saya kalau untuk zaman dulu itu kompetisi masih apa ya? Masih imbang, saling mengalahkan satu sama lain. Karena dulu juga mungkin masih banyak ya kompetisi untuk umum, khususnya umum, turnamen futsal umum gitu. Kalau untuk sekarang kan kembali lagi IO di Cirebon pada ngadainnya antar SMA lagi karena notabene ngambil supporter gitu Pak. Oh, Supporter. jadi itu kayak dibisniskan, bener nggak sih? Bisnisnya, Saya ngomong kayak gitu. Betul. Oke, itu zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang gimana sih perkembangan futsal zaman sekarang Ya, di era lu? Kalau untuk sekarang mungkin udah mulai berkembang ya Mas Bay ya. Mm-mm. Karena satu mungkin udah banyak siaran-siaran dari TV mungkin ya. Terus Oke. juga sekarang udah banyak kayak akademi dibentuk seperti Indora. Ya, jadi kemungkinan sekarang mulai apa ya ibaratnya berkembang karena udah ada materi-materi dari pelatih-pelatih khusus. Oke, itu dia guys. Tapi yang harus kalian tahu satu lagi, waktu angkatan kita nih Jam, teknik-teknik futsal pun kita nggak tahu kalau ini pivot, kalau ini Betul. flank, kita nggak ada ya. Lu Kita tahu nggak? masih main dari kiper lempar, Lempar, sudut gol. dan gimana caranya kita menang ngegolin Iya, gitu kan. betul. Nah mungkin perkembangan dari sekarang ya angkatan lu gitu Fer. Iya. Udah tahu materi-materi ini lu pivot, lu flank atau apalah gitu. Nah itu sih yang jadi hal positifnya kemajuannya dan ada akademi. Nah menurut kalian dengan adanya Indora di Kota Cirebon itu gimana sih pendapat kalian berdua? Menurut saya Indora sangat bagus Mas Bay, dalam artian sangat bagus. Salah satu ya, walaupun ada lagi kan salah satu tim Kota Cirebon yang mengayomi pemainnya dalam artian Indora sendiri punya kita sebut apa ya, ayah ya kita sebut Iya. ayah seperti Om Wawan itu. Oke. Om Wawan itu banyak kenalan di Link ya? kenalan link di khususnya Jawa Barat sendiri. Jadi yang bisa mengangkat anak-anak muda zaman sekarang Betul. agar untuk lebih jauh. Oke, menurut pengalamannya ya, Pengalaman. lebih mengenalkan ke Jawa Barat bahkan se Indonesia. Ini Betul. nih ada nih tim Ada. Indora dan ini ada pemain-pemainnya yang emang lu bisa tarik lah gitu. Nah menurut lu pendapat untuk Indora sendiri gimana Fer? Ya, sama ini sih. Indora itu sangat baik. Baik ya. Ini kenapa? Karena Indora itu berani apa ya ibaratnya kalau itu sih berani mengayomi dan punya wadah gitu tuh. Punya wadah. Dan kebetulan manajernya pun dia mau mengembangkan anak didiknya ataupun anak-anak Indora itu sendiri untuk menjadi pemain liga. Contohnya adalah salah satu pemain
pemain yang sekarang udah jadi Sebut saja Per, nggak apa-apa Per. ya Sebut hampir aja. udah ya ibaratnya udah dia udah ikut seleksi PON, dia contoh kayak Samsul Rijal, Samsul Rijal. ada Yogi Yogi Bata, Bata. ya. Dia pun sempat ya dia. Dia pun sempat. Oh, saya baru tahu ternyata ada pemain Cirebon yang emang diincer ya berarti ya. Sampai sekarang statusnya mereka gimana? Atau emang masih tahap seleksi atau gimana tuh? Yang saya dengar Mas Bayan masih tahap seleksi. Ininya sih masih tahap seleksi, cuman nggak tahu kayak Kedepannya kayak ya, gimana rasanya gitu. seperti apa. Cuman ya saya harap sih mereka bertiga bisa lah masuk skuad gitu. Oke, amin ya mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan mereka bertiga ya attitude-nya tetap dijaga. Betul. Yang paling penting attitude kan. Attitude, ya, betul. Attitude, pokoknya attitude tetap dijaga, terus latihannya, fisiknya, terus jangan sampai ya itulah pergaulannya jangan sampai nggak beres lah karena menurut kalian ya mereka tuh masih muda ya Masih sebenarnya. muda banget. Ya mungkin kalau ditarik nih yang misalkan lu masih muda nih pengen kan seperti mereka bertiga gitu kan, Pengen banget Mas Bay. pengen banget kan. Oke guys, ini ada sponsori dari ini nih, apa nih? Kerang. Kerang. Ini rada kerang nih, mantap nih. Adanya di depan SMK Kedawung. Oh, mantap. Seporsinya murah ya, Bar? Murah. Nih, Mas Kewot ntar bayar 1 juta untuk kita bertiga ya, Wah, untuk saya jelas. promosiin nih. Oke, ternyata itu ada Indora. Tapi setahu saya ada HSP juga loh. HSP sekarang. Nah, menurut lu HSP pun sebenarnya bisa menjadi Indora gitu kan? Nah, kenapa Fer? HSP apakah tidak mampu? Bukan saya membandingkan, ini mah pendapat kamu aja sih yang udah pernah satu tim di HSP gitu kan? Gimana tuh? Ya pendapat saya paling bedanya ya kalau Indora sama SP itu mungkin manajer HP sekarang sudah sibuk dengan keluarganya sendiri. Oh, Jadi ya kita sebagai pemain HP juga menyadari karena itu juga kebutuhan kan. Jadi intinya kita sekarang berdiri sendiri aja. Jadi latihan pun latihan sendiri. Jadi intinya buat anak muda yang sekarang sedang bergelut di HSP ya apa ya semangatnya itu emang lagi menunggu juga. Oke, karena masih muda. Ya, betul. Yang penting attitude-nya dijaga. Ya bener sama. Attitude nomor satu bener. Kalau dimanapun sih main musik, mau berolahraga, ini attitude dijaga. Oke, berarti kan ada HSP, ada Indora. Sebenarnya nih, sebelum ada Indora, ada HSP, tetap ada Google. Betul. Saya megang Google. Saya enggak karena saya tahu banget sejarahnya Google. Gitu tuh. Saya ngebahas kilas balik ya ke Google ya. Oke, karena ada Cemani di sini nih. Google itu terdiri dari Cemani yang saya masih tahu, Diki, dan nggak tahu sih ada cuy manajernya cantik cuy. Siapa tuh Pak? Nama ini nggak tahu. Nama manajernya itu Jidi Aditya, sekarang jadi dokter. Udah tinggal di Aceh kalau nggak salah, Aceh ikut sama suaminya. Oh, oke. Nah, itu terbentuknya Google tuh gimana sih bisa ngasih nama Google perusahaan lu bisa ngasih nama Google aja deh atau gimana? Nah, terutama pencomot-comot pemainnya dulu nih, Cel. Jadi awalnya gini Mas Bay, Google itu terbentuk ada salah satu rekan saya, teman saya, namanya Ebi. Ebi ya tahu saya. Salah satu Ebi itu dari anak SMA 2 Mas Bay. Oke. Dulu anak-anak SMA dalam artian SMA kota lah. Ebi ngajak Ugi, ada Ugi. Iya. Ngajak Regen, orang kabupaten itu Regen, ada saya sendiri, terus ada Diki. Dulu kipernya juga belum Belanda Mas Bay. Iya benar. Masih Heru, tetangga saya. Iya benar, Heru. Masih Saya tahu Heru, banget. tetangga saya itu. Awal mulanya di situ. Jadi dan awal mulanya bisa dimanajeri oleh seorang wanita itu Cinta lokasi. Cinta lokasi Mas Aduh. Bay. Berarti nggak cuma di sinetron aja Mas? Enggak, ternyata ada dikasih dulu futsal cinta lokasiku. Iya. Cinta lokasi. Cinta lokasi sama salah satu pemain lah, saya nggak mau nyebut salah. Oke. Udah nikah Mas Bay, nggak boleh. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih, karena kan dia udah nikah ya udah kehidupan masing-masing gitu sih. Ya, Mas apa? Ebi. Sama Ebi Mas Bay. Mas Bay kok tahu sih? Saya tahu. Oh, Soalnya, iya. walaupun saya musuhan sama Cemani, tapi saya tuh ngikutin info-info Google gitu tuh. Karena jujur saya pun kayak bukan rada iri sih ke tim Google karena anjir ini punya manajer. Sampai saya pun sebenarnya punya manajer cuy. Tim saya juga si Flava tuh manajer, cuman menurut saya antagonis sekali ya kalau di sinetron kayak songong sekali manajer saya itu. Yang setahu saya sekali main makannya pizza. Iya. Betul. Parah sih emang Iya.
sekali main makanya bisa. Boral. Cuman ya nggak tahu, saya nggak suka attitude-nya aja lah, nggak usah disebut, bahaya bisa tembak. Ya, itu jangan, itu bisa bahaya. tembak. Itu privasi Mas Bay. Privasi. Jangan. Oke. Itulah. Terus bisa konsisten sampai sekarang nih, Sem. Dan pada akhirnya lu ikut Indora, semuanya itu gimana? Google itu masih tetap ada nggak? Alhamdulillah masih ada Mas Bay, walaupun sudah tidak komplit, dalam artian tidak komplit, ada yang kerja di sana, ada yang kerja di sini. Gitu. Jadi Google itu ini sambil motivasi buat teman-teman yang baru juga. Iya, siap. Jadi main futsal itu bukan hanya sekedar skill. Benar. Bukan hanya sekedar futsal lu pulang gitu kan. Jadi kalian skill hebat, skill apa? Enggak. Yang saya tahu, yang saya tangkap pernah saya dari pelatih yang sekarang megang pelatih PON juga, Coach Panca itu, saya tidak perlu pemain hebat. Saya perlu pemain yang ngerti futsal. Jadi misalnya Mas Bay hebat tapi nggak ngerti futsal, sama aja bohong. Bener juga sih ya. Oke, itu pertama. Jadi terus Google itu salah satunya chemistry Mas Bay. Chemistry. Yang saya jalanin sampai dari 2008 sampai alhamdulillah 2020. 12 tahun ya berarti ya. 2020 12 tahun Mas Bay masih eksis, alhamdulillah. Walaupun udah gendut-gendut sekarang. Iya, benar. 2020 12 tahun. Chemistry-nya selalu terjaga Mas Bay. Jadi sehabis latihan gitu kita sempatkan waktu ngobrol aja. Dulu zamannya Coca Club masih 5.000 Mas Bay. Iya benar sih. Modal 5.000. Nongkrong di KFC gitu. KFC Kartini sih parah. Modal 5.000 sampai malam ngobrolin semuanya. Tentang apa nggak tahu, obrolannya siapa ya? Nggak tahu tentang apa, yang penting bebarengan sama anak-anak Chemistry itu sih, jalin chemistry. Salut cuy. Google sampai sekarang udah 12 tahun loh. 12 tahun. Mudah-mudahan ada acara anniversary-nya si Google kan bikin turnamen sendiri, Insya Google yang Allah, ngadain gitu Insya kan. Allah. Oke, tadi Google, ulas balik Google. Nah, sekarang saya mau lihat historinya kamu, Fer. Nah, historinya kamu dari SMP, SMA, terus setahu saya Ferry kuliah dapat beasiswa ya, Fer? Betul. Beasiswa. Nah, itu lu ceritain dong, beasiswa tersebut bisa dapat beasiswa sampai masuk HSP ya, HSP Pradama. Lu sok ceritain historinya lu sok. Ya, jadi awalnya gini Mas Bay. Emang dari kecil saya dulu hobi bola ya. Cuman kan dulu belum ada futsal. Jadi intinya kita main dari kampung ke kampung. Betul. SD saya itu sempat hampir disekolahkan di sekolah sepak bola. Buana. Bukan. Ada cara buana aja Pak Wita. Ya. Iya, Kelani sih ya. Iya, Hampir disekolahkan di Kelani. Oke. Tapi saya pribadi itu orangnya paling tidak bisa gitu Mas Bay. Kenapa tidak bisa? Jadi pengennya tuh ya main otodidak aja gitu tuh Mas Bay. Oke. Terus SMP itu sempat ikut tim, cuman ya tim-tim biasa amatir gitu. Terus SMK sempat berhenti Mas Bay, karena tahu sendiri SMK pergaulannya seperti apa. Tawuran Mas Bay. personal sih ya. Ya. Oke. Terus saya keluar SMK, lulus SMK itu awalnya saya sempat ditawarkan dulu kuliah. Itu dari jalur Porda juga, kebetulan Porda Kota Cirebon kan Mas Bay ya. Sama kayak angkatannya si Cemani juga. Oke. Jadi awal mulanya saya bisa kuliah gratis itu dari Porda. Kebetulan Porda Kota Cirebon manajernya itu temen atau manajer dari HSP juga, Bapak Panji gitu. Oh iya. Dan akhirnya saya mengiyakan mau untuk kuliah sembari saya menggeluti karir futsal. Jadi saya jalankan selama 4 tahun dan alhamdulillahnya sampai lulus S1. Alhamdulillah. Cemana juga S1 kan, Cem? Kalau nggak salah ya, Cem? Aduh, saya gini Mas Bay cerita juga nih. Iya nih, cerita lah. Iya harus emang cerita bareng. Teman-teman kan semuanya nggak tahu histori kalian berdua nih, Cem. Barangkali yang nonton anak-anak futsal juga tahu kan, pengen tahu gitu sih. Cerita, Cem. Sebelumnya kalau bisa jangan diikutin nih, kayak saya ini Mas Bay. Oke. Saya semester 6 orang lagi UTS apa UAS ya? Saya lagi turnamen di main futsal Mas Bay di Jakarta, orang Indora. Ya saya otomatis nggak berangkat dong. Nah, nggak berangkatnya tuh emang kondisi kampus tuh lagi UAS atau UTS atau gimana? Lagi UAS atau UTS itu saya lupa. Oke. Saya malah milih futsal. Jangan dicontoh nih teman-teman. Jangan dicontoh itu. Jadi ya bangkar Mas Bay. Terbengkalai Mas Bay. Nah, tapi yang saya salutin lagi,
kalian setuju nggak sih bahwa olahraga atau bakat kalian itu penolong sampai saat ini kalian kerja? Betul sekali Mas Bay. Nah, itu kok bisa sih kalian bisa kerja di tempat kerjaan yang sampai saat ini kalian kerjakan gitu? Itu gimana ceritanya, sok dari kamu dulu, Cem? Jadi gini Mas Bay, dulu saya itu main sama Diki Diki Ferdian, tahu kan Mas Bay? Iya, tahu. Jadi ceritanya Diki itu punya kenalan di orang jasa marga Mas Bay. Oke. Kerja di dia di jasa marga. Cem, ikut latihan yuk je. Dulu latihannya jasa marga masih di Lambda Futsal. Oke. Yang biasa main nama Plapa Mas Bay. Iya. Itu latihan suatu ketika ditawarin pekerjaan Mas Bay. Mau kerja enggak? Tapi perbantuan dulu, perbantuan lebaran tuh Mas Bay. PKWT-an. KWT namanya ya? Iya, perbantuan lebaran. Mau Pak, mau je. Ya, alhamdulillah masuk tuh, Bay. Masuk kerja. Di kerjaan pun dulu kita sempat bareng Mas Bay di kerjaan sempat bareng Mas Bay. Ada 2 yang turnamennya berarti yang besar itu 2 ya Mas apa Vera? Iya betul 2. 2 kali Mas Bay. Alhamdulillah di Surabaya kita juara 1. Wih, keren, mantap. Yang kedua juara 2, sayang sekali itu ya, juara 2 di Tangerang ya. Di Tangerang juara 2. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap kerja di situ Mas Bay. Nah, kalau lu sendiri Ya sama halnya kayak Cemani, cuman bedanya sekarang saya udah nggak satu perusahaan sama Cemani karena saya kemarin tuh habis kontrak kebetulan. Dan mungkin sayanya karena nggak sabar untuk pengen kerja lagi ya. Jadi kebetulan ada perusahaan juga yang nawarin untuk kerja juga. Nah di situ pun sama basisnya dari perfusalan juga. Jadi si perusahaan itu tuh butuh pemain futsal buat dijadikan pemain di perusahaan tersebut. Makanya saya mengiyakan. Ya kebetulan juga saya sangat setuju dengan posisi kerjaan saya yang sekarang. Cuman sama-sama perusahaan tahu juga. Gitu. Oh gitu. Jadi berarti kalian mengiyakan kan bahwa olahraga kalian itu menolong kalian di kerjaan kalian sekarang. Jadi buat teman-teman yang punya bakat futsal ataupun voli ataupun apapun ya, olahraga apapun, jadi itu tuh bisa menjadi kayak portofolio mereka ya gitu. Lu bisa apa sih? Nah di kerjaan gua ada nih, bisa ada tim futsal, ada tim basket, tim voli atau tim polo air kayak kali ada kan. Nah jadi bisa nolong kalian, jadi jangan pernah putus asa walaupun kalian nggak bisa menjadi pemain timnas, jadi bisa nolong untuk job desk atau kerjaan kalian. Intinya mah jangan tanggung lah Mas Bay, kalau udah terjun sekalian jebur gitu. Oh bener. Nah berarti sistem kerjanya kontrak atau gimana? Atau jadi pegawai, diangkat pegawai tetap itu gimana sih? Atau ada syaratnya? Selama ini masih kontrak dulu Mas Bay, ikutin anjuran pemerintah sih Mas Bay. Oh gitu. Tuh jadi si Ceman itu kerjaannya di mana namanya? Di JMTO. JMTO. Toll Road Operation. Nah kalau Ferry di Waskita Toll Road Sabah. Mas Bay, ada saran nih buat anak-anak muda. Gimana sok saran lo? Buat anak-anak muda ya, yang masih bergelut di perfusalan, yang sekarang masih bisa dibilang ya kuliah sambil futsal. Nah itu bisa tuh dimanfaatkan. Jadi kalian bisa nih ketika sambil kuliah ikutlah latihan-latihan instansi gitu. Jadi cari kenalan ataupun link gitu. Jadi supaya ketika lulus kuliah dia bisa bekerja di tempat tersebut. Gitu. Jadi intinya saran aja ini. Ini masukan ya, masukan positif. Karena ya emang terbukti kan kalian berdua sudah bekerja sampai sekarang kan kamu udah punya rumah sendiri. Alhamdulillah. Eri punya rumah sendiri, saya punya rumah sendiri. Alhamdulillah ya. Walaupun rumah orang. Yang penting kan bisa gitu buat beli rumah. Alhamdulillah udah punya penghasilan sendiri sebenarnya sekarang ya. Alhamdulillah Mas Bay. Udah nih minum dulu seret kasihan kamu. Udah ngulas berapa histori mereka dari perfutsalan. Sebenarnya perfutsalan belum terlalu detail sih, cuman baru ringkas histori mereka berdua. Nah ini baru ngebahas nih perfutsalan dulu nih, fasilitas yang zaman dulu sampai sekarang tuh ada perbedaannya enggak atau sampai sekarang pun masih sama aja menurut kalian berdua Chan? Yang dari dulu deh, kan karena lu orang dulu nih. Menurut saya Mas Bay, kalau dari zaman dulu Kota Cirebon nih. Kota Cirebon khususnya
tempat futsal masih kurang banget Mas Bay, karena kita di sini di Cirebon masih banyak rumput, pakai rumput sintetis. Sedangkan di luar daerah atau kota lain itu udah pakai interlock apa, dan alhamdulillah di Tupare Futsal ada lapangan tiga-tiganya interlock Mas Bay, bayangkan. Itu sangat menolong ya? Sangat menolong, walaupun standarnya masih kurang apa, tapi kurang lebih dari interlock itu kita lebih biasa lah. Kalau dalam artian interlock sama rumput kan beda Mas Bay. Bener sih ya, benar. Ya Aliran bolanya, pastinya gitu ya. yang saya mau sih kalau ada yang itu berminat ya tolonglah buatkan lapangan futsal yang minimal standar Indonesia dulu lah, jangan internasional, standar nasional dulu. Pemain-pemain Cirebon nggak ada yang jelek Mas Bay, nggak ada yang jelek, saya yakin pemain-pemain Cirebon semua berbakat, cuman fasilitas dari kitanya yang masih kurang itu. Seperti lapangan, contohnya lapangan udah, kalau contoh saya sebut Bandung punya lapangan bagus, kualitas pemain pun terlihat lebih maju lah intinya. Walaupun Cirebon nggak kalah. Ya contohnya kayaknya yang saya tangkap ketika Cirebon main di lapangan yang di Bandung kaget gitu kan. Kaget, betul. Lapangan kok gede banget ya. Karena tidak terbiasa Mas Bay. Benar. Oke, itu yang dari dulu. Nah sekarang Fer, menurut lu perkembangan futsal di kota Cirebon tuh gimana sih? Atau barangkali lu sendiri ada saran untuk perputalan di kota Cirebon? Tadi kan saran Cemani udah nih, barangkali lu ada saran gimana Fer? Dari awal saya terjun di karir futsal Mas Bay ya. Sekarang sebenarnya udah berkembang nih untuk masalah pemain. Oke. Sama apa yang dibilang sama Cemani itu dari fasilitasnya masih kurang memadai. Betul juga. Nah, sama saya juga berharap nanti kedepannya adalah salah satu di kota Cirebon. Contoh misalkan saya punya uang besar nih, ya, gede gitu ya. Saya tuh pengen gitu tuh bikin lapangan futsal standar nasional, standar Indonesia dulu. Dan diadakan Liga Futsal Kota Cirebon. Kalau di kabupaten, nah itu sangat membantu buat mengembangkan, benar nggak? Betul sekali. Ya, kompetisinya ya? Ya betul, kompetisi liga seperti di Bandung, di Jakarta kan ada tuh kayak Liga Bandung, Futsal League, apa segala macam. Jadi lebih gampang Mas Bay, bibit-bibitnya tersaringnya tuh dari kompetisi liga, liga seperti itu. Tuh jadi tolonglah bapak-bapak yang mempunyai uang banyak fasilitasin anak-anak futsal kota maupun kabupaten Cirebon, karena ya barangkali aja dari kota Cirebon jadi pemain timnas, bisa mengharumkan nama kota sendiri kan, bisa membukakan link gitu sih. Seenggaknya Cirebon tuh nggak dipandang sebelah mata sih gitu sih. Menurut saya pemain Cirebon ya berkualitas semua gitu tuh. Next, terus fasilitas udah. Saya ngelihat kalian tuh pengalaman di futsal tuh, kamu pernah main bersama pemain timnas, Ferry pun pernah. Nah, pressure yang dia kasih atau pressure terhadap diri kamu sendiri gimana sih pengalamannya main sama pemain timnas gitu tuh? Jadi gini Mas Bay, saya dulu sebelum ada Tupare Futsal ada turnamen di Pemuda. Oke. Pemuda Futsal. Di situ saya sudah masuk tim Indora Mas Bay. Tapi pemain-pemainnya pemain Google semua tetap. Google tuh, Google. udah pokoknya pemain Google tuh laku. Tetap pemain Google semua. Jadi di situ lawan perempat final kalau nggak salah. Lawan timnas Ferry kan? Bukan, lawan pemain timnas itu Andriansa Agustin, Adom yang biasa disebut Adom. Oke. Di situ tuh ada Adom sama Andreu ikut HSP kayaknya, ikut HSP itu Mas. Adomnya ikut mana? Adom sama Andreu ikut HSP. Oke. Di situ saya dengan notabene orang-orang lokal semua, masih muda semua, dengan motivasi yang berlipat. Alhamdulillah menang Mas Bay. Menang cuy. Menang lawan pemain timnas, 2 orang pemain timnas walaupun nggak komplit. Bangga dong, menang sama timnas di situ. Di situ saya juara alhamdulillah di Pemuda itu ya. Lawan HSP nih. Berarti lu sama Ferry musuhan dong? Iya. Ferry udah masuk berarti di HSP. Tapi saya kalah kalau nggak salah di 16 besar ya. Jadi baru 2 kali menang itu pas ketiga kali mainnya kalah. Ikutan berapa tim emang HSP? 2. Oh, HSPA dan HSPB, dan kebetulan saya di HSPB itu junior semua. Oh, ada Cemani Indora apa? Saya Indora B itu Mas Bay. Alhamdulillah di situ ya yang juara golongan saya itu. Nah, lu ada pemain sewaan nggak? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Murni Google, cuma namanya Indora tetap. Pemainnya Google cuy. Google tuh parah udah. Nah situ itu yang lawan pemain timnas.
alhamdulillah di turnamen futsal Tupares yang keberapa kemarin Mas Bay? Ketiga atau keempat kemarin tuh? Ketiga itu kami Google sendiri ikut serta disponsori sama Bos Momon. Siap, didaftarkan sama Bos Momon, manggil pemain pro juga, ada di situ ada Andre lagi, ada Andiana Eko, ada Hasib Faisal atau Messi. Di situ kita satu tim itu Mas, satu tim sama mereka. Tadi Mas Bay nanya gimana perasaannya gitu ya satu tim. Jadi gini, perasaan satu tim karena alhamdulillah mental saya sudah terjaga, sudah kuat lah mentalnya. Emang mental saya. Mental. Penting. Mental udah itu enjoy aja, mau main timnas main apa. Di situ juga pun saya yang ngasih ngarahan ke pemain timnas gitu. Ya walaupun cuma berdoa yang sepatah dua patah saya ngomong dan dia alhamdulillah meresponnya dengan baik, tidak sombong. Oke. Ya enak lah Mas Bay lah. Berarti ya menepis semua ketakutan kamu ya. Kalau kadang kan anjir ada pemain timnas timnas nih. Kalah nih. Kalau misalkan musuh tuh aduh pemain timnas nih aduh gimana saya main di lapangannya misalkan satu tim. Nah kalau Ferry sendiri pernah nggak sih jadi musuh atau jadi pernah satu tim gitu? Nah lu first time lihat pemain lu anjir wah keren nih, kebanggaan nih gitu, atau membanggakan dirinya sendiri gitu. Ya pernah Mas Bay, tapi itu turnamen di Majalengka. Oke, satu tim nggak musuh. Jadi lawan. Oh jadi lawan. Kebetulan saya membela HSP lagi pada itu. Melawan kalau nggak salah ya, lawan di Majalengka tuh dulu tuh Project Hitam ya. Project ada. Project. Nah kamu ini satu tim? Enggak, kebetulan lagi itu saya kan ikut HSP dan Indora pun nggak daftar nggak daftar. Ya kebetulan saya ikut HSP dan HSP pemain lokal semua. Di semifinal itu ketemu Project itu tim dari Majalengka. Nah tim Majalengka itu mengambil pemain timnas si Adom dan Faisal Messi kalau nggak salah ya. Faisal Messi itu kita ketemu tuh dan kita menang kalau nggak salah penaltian. Oke. Ya sama halnya sama Cemani, saya bangga sudah mengalahkan salah satu pemain timnas dan saya itu jadikan motivasi buat kedepannya agar lebih giat latihan lagi. Jadi gini Mas Bay, masukan buat saya ya, buat teman-teman yang nonton juga, yang masih muda khususnya. Kalau mau lawan pemain timnas atau pemain lebih hebat, siapapun lebih hebat dari kalian, jangan merasa minder, jangan merasa takut, lawan aja dulu perang. Jadi gini, kita menang bangga, kalah kita belajar, kita belajar kalah itu bukan kalah, jangan. Kan selama ini yang saya tahu ya di Cirebon tuh kalau udah lawan HSP, lawan Indora, lawannya HSP, lawannya Indora, jangan. Lawan aja dulu, mau kalah mau menang di lapangan. Kalian menang bangga, kalian kalah belajar. Iya betul. Jadi nggak ada kata kalah. Jadi motivasi. Betul. Jadi intinya jangan takut dengan nama besar. Betul. Oke, bener sih. Terkadang saya juga zaman dulu tuh, lawan SMP 5 nih, SMP 17, ada kalah nih kayaknya sama SMP 5 soalnya penontonnya banyak kan. Nyindir, aduh. Enggak, ngomong-ngomong, Mas Bay dulu SMP mana? Oke, jadi saya sendiri SD-nya SDN Kayu Walang. Nah, masuknya ke SMP menurut saya atlet semua isinya SMP 17. Nah, lu bayangin Fer, SMP 17 tuh nih. Ini tempat jalannya, jalan turun angkot. SMP-nya tuh adanya sana SMP 5 loh. Masuknya terus pelosok-pelosok. Makanya fisiknya pada kuat-kuat. Nah, kebetulan saya dari Ahmad Cemani itu kenal dari SMP. Anjir, ini penonton banyak pisan. Kata saya itu final kota. Dia pemainnya bagus-bagus, ada Rajudin, terus apa lagi nggak tahu lah. Wah, gimana nih kalah tes siap. Udah mana lawan Bay Pak Deden kan pelatihnya. Pada akhirnya menang. Itu tuh. Ya karena mental kali ya, mental bener sih itu yang diasah tuh. Cuman setelah pas lulus SMP, saya dapat beasiswa juga, masuk lu mau SMA mana Bay? Dari SMP 1 sampai SMA 1 sampai 9. Tadinya mau masuk SMA 1, cuman sayanya goblok. SMA 2 lebih lagi ya. Usah SMA 4 aja gitu. Dari yang dekat juga jaraknya dari rumah dan emang bolanya SMA 4 bagus sih. Dan alhamdulillah 3 tahun di situ saya juara umum terus. Mantap. Kotanya walaupun kadang futsal pernah sih, ada kejadian parah sih. Waktu futsal SMA 4 tahun SMA 6 turnamen turnamen Indosat itu. Kalau SMA 4 sebenarnya
bagus, potensi di futsalnya bagus, walaupun nggak pernah juara ya juara paling juara 2 gitu, kadang juara 3. Saya sebutnya kutukan Mas Bay, spesialis final. Saya sebutnya SMA 4 itu. Saya cuy nggak boleh main. Kenapa tuh? Cemani tahu lah. Jadi ini apa Fer? Ceritanya Mas Bay itu semifinal selesai, jemput ceweknya. Jemput ceweknya, hujan deras. Final udah main, Mas Bay baru datang. Mungkin pelatihnya disiplin. Si Mas Bay ini diskorsing nggak boleh main final. Ya keuntungan bagi SMA 6 kami. Karena dulu saya lincah cuy, tapi sekarang mah enggak. Betul, sangat lincah. Apalagi kaki kirinya Mas Bay. Nah, itu juga jadiin contoh buat teman-teman sih. Jadi tuh ketika kalian yang emang ya lu harus latihan futsal, ya lu harus tanding futsal. Udah deh, Iya. keperluan dan hal-hal penting yang menurut lu nggak penting, ya udah, lu udah mendingan dikacangin dulu deh, mending lu udah futsal dulu. Ya kayak Cemani nih, ya bener futsal kan nggak kuliah, tapi jangan ditiru, guys. Oke, futsal zaman dulu sampai zaman sekarang, terus lu sama timnas. Ngomong-ngomong, lu pernah satu lapangan guys sama Ferry? Musuhan dulu nih, musuhan. Pernah nggak sih? Jadi gini Mas Bay, kalau diomong saya sama Ferry itu kalau disebut musuh, benar-benar musuh di futsal, benar-benar musuh. Indora HSP tahu sendiri lah orang-orang Kota Cirebon. Jadi Indora sama HSP itu jadi itu kayak Inter Milan sama AC Milan guys, gitu kayak satu kota tapi derby gitu tuh. Nah terus kan kalau udah turnamen Indora lawan HSP, nonton yang nabinya di lapangan 1 pindah semua Mas Bay ke lapangan 2, pindah semua di lapangan 2. Dan di sini kita dituntut profesional. Kita walaupun saya di luar sama Ferry teman, tapi di lapangan kita harus tuntut profesional. Jadi gini Mas Bay, ada cerita banyak banget cerita. Di lapangan kita sikut-sikutan, dorong-dorongan, tarik-tarikan, tapi alhamdulillah kalau di luar kita ya say hi lagi dong, ngobrol, enjoy. Ya walaupun saya juga pasti gini Sam, ketika habis main walaupun say hi masih ada perasaan gondok gitu tuh, anjir kalah. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya maksudnya profesionalitas ya. Di situ diuji mental kalian kan. Kalau kalah ya ngakuin kalah, kalau menang ya alhamdulillah. Tinggal gitu. balas ketika kompetisi berikutnya atau gimana kan. Tapi tetap respect ke teman, ke lawan tetap respect. Jadi gitu. Di situ rame Mas Bay. Poinnya juga nggak pernah jauh kalau ketemu sama timnya Ferry atau HSP, Indora HSP. Paling bedanya 2-1, 1-0, penaltian. Jadi saling mengalahkan lah Mas Bay. Di turnamen ini saya kalah sama HSP, di turnamen ini saya menang sama HSP, tapi banyak menang sayanya sih kalau di turnamen. Emang bener kan? Betul. Kenapa tuh kok bisa kalah sih? Padahal materi pemain kalian itu bagus juga. Ya mungkin itu mental juga kali ya. Mental ya sih. Mungkin dia juga terjun lebih awal kan. Ya, bisa dibilang Cemani itu lebih senior dibanding saya. Dan saya baru terjun ya sekarang. Ya intinya tetaplah yang namanya respect pada teman ketika di dalam lapangan profesional, sikut-sikutan, pukul-pukulan, kadang ankle kena, dihajar, tapi di luar tetap. Itu sih. Tuh, jadi teman-teman futsal Cirebon ya ini harus dicontoh. Kan tadi kemarin juga saya ada lihat ya, cuma kalah bayar lapang doang, udah aja campur pencak silat, cuma kalah bayar lapang doang. Parah itu Mas Bay, parah. Termasuk itu UFC Mas Bay. Udah pencak silat. Jadi tuh kalau menurut saya dia adalah atlet pencak silat yang main futsal, jadi bingung ini gimana sih main futsalnya? Aduh gimana ya? Ya udah berantem aja tak atau gimana? Itu sih Selancang FC pencak silat klub, nama juga futsalnya itu cuy. Itu lawannya sama Mas Bay. Lawannya ini Glory Sisuyeng. Oke, itu dia guys. Nah, saya mau ini deh, mumpung kalian ada di sini nih. Kalau kamu lihat Cemani gimana? Cemani lihat Ferry gimana sih? Maksudnya nggak ada jaim-jaiman gitu, maksudnya jujur-jujuran aja gitu tuh. Dalam dunia futsal. Futsal lah, tentu karena kita ngebahas futsal. Kalau saya ngebahas Ferry, jadi gini Mas Bay, saya banyak pengalaman di pengalaman setim bareng Ferry itu di khususnya di kantor ya, itu setim bareng Ferry. Orang lelet Mas Bay. Lelet. Latihan apa dia cuci muka aja kayak mandi 30 menit. 30 menit Jam. Berarti kalau mandi berapa menit Jam? Ya kurang tahu itu lama banget. Dia coli cuy, coli kayaknya. Jadi gitu Mas Bay. Kalau di dalam lapangannya dia orang yang humble,
enak diajak bergaul, sharing enak Mas Bay. Salah satunya dia keahlian dia capping kanan, syuting dia sangat keras Mas Bay. Kayak Mas Bay berarti ya? Ya enggak, saya sih ada nyakil-nyakilan sampai syuting terus saya Mas. Karena saya sih wah Falcao ya. Kurang lebih seperti itulah Mas Bay kalau untuk saya ke Ferry gitu. Dia punya syutingan yang kenceng dan akurat. Akurat. Terus Fer, lu Cemani sih Fer? Penilaian saya Iya. terhadap Cemani. Yang saya lihat, oh siap. Ini Mari Mas mana? Ini Mari Mas Anggur. Oh Mari Mas Anggur. Iya. Pantes manis Mas. Makanya di tempat ini sini nggak baik buat dicontoh. Siap. Terus Jadi penilaian saya itu terhadap Cemani, dia kan posisi angkor Mas Bay ya. angkor. Iya. Nah saya tuh nggak tahu cuy posisi angkor zaman dulu ya. Kira tahu nggak angkor? Nggak tahu, Mas Bay. Ya tahunya angkor. Back itu masih back. Nah bahasanya juga back dulu. Berarti belum ada kata angkor. Nggak ada sih zaman dulu tuh. Gimana caranya Ira main futsal ngegolin kerja sama tim yang bagus, udah yang penting gue menang, udah gitu Fer. Walaupun dari balangan kiper langsung dulu. Iya, saya nggak ngerti. Tahunya- Pokoknya itu angkor player apa sih? Yang penting main futsal 5 orang gitu aja Mas Bay. 5 orang gimana caranya menang gitu aja. Terus Ya, penilaian saya terhadap Cemani ya, dia tuh seorang angkor yang cukup baik dari membagi bola ya. oke. Jadi dia tahu kapan passing, dia kapan bisa dibilang capping ataupun dribble, dan ada nilai plus juga buat Cemani. Jadi dia tuh sangat baik dalam defense Mas Bay. Jadi ketika satu lawan satu dengan lawan, dia bisa membaca Pergerakan. Ya, pergerakan lawan, entah itu lawannya ke kiri atau ke kanan. Jadi saya sering nih melihat Cemani. Jadi kalau dulu ya Mas Bay ya, lagi pas sebelum saya masih belum berkembang Di futsal. sekarang, Iya. saya sering lihat Cemani itu di Indora. Dulu dia emang paketannya tuh Diki, Regen, Teguh, Cemani, dan kipernya Belanda. Oke. Ya, saya Fans sangat ternyata Mas iya. Bay. Fans nggak saya. Fans. Dulu emang saya akuin dia sangat baik banget dalam hal defense. Ketika offense pun dia bisa mensupport teman-temannya. Maksudnya banyak pembelajaran yang kamu ambil Betul, lah, iya, Cemani. betul, ya. Iya. Nah, makanya saya menilai Cemani itu angkor yang cukup baik ya pada masanya, pada Masanya. Pada masa. betul. Berarti sekarang udah turun dong? Bukan nggak turun, udah turun. Gimana? Tapi Banyak pemain yang lebih. ya, Pemain- jadi intinya pemain. udah bukan masanya tuh Mas. Betul. Bay. Masih, Iya, bener sih. masih ada regenerasi Cuman yang cuman masih bagus sih kalian berdua menurut saya, walaupun ya umur sekarang di atas 25 ada Cem. Ada. Udah 25 ya? saya 25. 25 pas ya. Sebenarnya bisa sih kamu masuk timnas, cuma kan udah Timnas apa kegiatan- dulu Mas Bay? Ya timnas Cirebon. Enggak, barangkali timnas tenis meja. Oh gitu. enggak. Oh itu kebanggaan dulu oleh Cemani. Betul, iya. Nah, pas setim sama Cemani gimana tuh? Pas di satu kerjaan tuh. Enak nggak kerja sama di lapangannya? Ya. Sangat enak banget. Ya, banget Ya. sih. Dan kita pun sama-sama membangun chemistry ya, Cem ya. Betul. Dulu dari zamannya awal saya ikut turnamen di kantor itu, dari apa tuh? Piala apa tuh main pemuda tuh? Yang mana kita juara 1. Yang final lawan Aston itu. Wali Kota Cup itu Wali Mas Kota Bay. Cup. Awal mula Ada saya Wali dapat Kota Cup. kontrak di kerjaan Ya, sama iya, Ferry kan. Wali Kota Cup itu. Terus gimana sih perasaan lu pas? Nah itu proses kontraknya gimana sih? Kalian berdua dipanggil ntar besok ke kantor ya datang berdua atau gimana? Jadi prosesnya gimana? Jadi mau kepo nih, saya kepo nih. Jadi gini awal Mas. Buat memotivasi kalian intinya mah. Ya, jadi gini awalnya Mas Bay. Dulu itu kan kita perbantuan tuh. Perbantuan ya, benar. Ya, PKWT lah intinya. Ya, tadi Jadi Cemani petugas bilang. perbantuan untuk hanya 1 bulan atau 2 bulan tuh. 1 bulan 1 itu Mas bulan. Bay. Satu Itu bulan pun kita masuk masih kerja. pakai seragam hitam putih Mas Bay. Hitam putih. Nah, kebetulan di saat kita itu perbantuan, ada tuh turnamen antar instansi yang mengadakan itu Wali Kota Cup. Wali Kota berarti ya, adanya ya. Nah, dan di situ saya, Cemani, Diki, Ejol, dan kiper pun masih Belanda ya pada saat itu. Di situ kita ya sama-sama berjuang tuh gimana caranya kita juara dan kita dapat kontrak. Soalnya motivasi dari perusahaan seperti itu Mas Bay. Oh jadi Jadi si perusahaan ngasih ini Target, ya, target. Jadi itu Betul. kayak trigger kalian, wah kita harus juara nih. Ya, Juara Biar kita- reward kontrak. ya, Oke, betul. terus? Dan pada saat itu emang mungkin rezekinya kita Mas Bay ya. Berarti 5 orang itu tuh dikontrak semua atau gimana tuh? Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah kontrak semua. Oh. Dan kebetulan pada saat final kalau nggak salah, Hmm. kebetulan dia salah satu manajer kan datang tuh, dan dia bangga kepada kita-kitaan. Nah setelah juara,
mungkin kita udah mulai kompak, udah mulai ada chemistry ya. Dan kita tuh diundang ke Jakarta Mas Bay. Untuk ngapain tuh? Uji coba dengan tim Jasa Marga Pusat sana. Oke. Yang notabene dulu pemain-pemain bagus ya Cem ya. Timnas Jasa Marganya lah Mas Bay. Oh iya, oke paham. Dan dari sana penasaran tuh bahwa anak-anak Cirebon katanya kabarnya tuh bagus-bagus. Oke. Dan diundang untuk ke sana main, dicoba, dan kebetulan di sana dia juga mengambil pemain Liga Pro Cem ya, yang Fadilah ya. Ya, fair dong ya berarti ya. Atau emang Fadilahnya kerja di Jasa Marga juga atau gimana? Enggak, jadi Fadilah juga hanya sekedar fan doang gitu. Oke, terus? Dan saya di sana juga sangat seneng lah ibaratnya dapat jamuan-jamuan khusus dari mereka. Dan di sana pun saya juga serius untuk main walaupun hanya sekedar fun. Oke. Dan saya buktikan kalau Cirebon juga ada talenta gitu. Benar. Dan alhamdulillahnya kita menang imbang di sana. Imbang. Ya, dengan skor 7-sama. Dan akhirnya yang berlima ini dipanggil untuk menjadi timnas Jasa Marga. Wih, dan Pak, dan sekarang orang-orangnya masih di Jasa Marga atau emang udah ya maksudnya Diki kerja tempat lain atau gimana sih? Di Jasa Marga tinggal sisa saya, Ejol, sama sekarang yang baru Awot. Kalau Ferry udah di SMR, walaupun masih bidangnya masih sama-sama jalan tol. Di Diki udah di bagian keramik kalau nggak salah. Belanda udah sama istrinya di Bekasi, usaha apa tuh? Ya nggak tahu, kurang tahu lah saya. Berarti mereka berlima tuh ya intinya sih pernah satu tim sama kalian. Oke. Indora HSP lah. Indora HSP parah sih. Indora HSP jadi satu ya. Kolek pasti. Ya kalah semua Cirebon lah, ngaco. Indora HSP. Oke. Saya yang ngikutin sih Instagramnya kalian berdua ya. Kamu tuh punya paketan pemain Google sendiri Cem. Betul. Nah, dan Ferry pun punya paketan HSP sendiri yang disebut Pandawa 5. Oke. Pernah nggak ketemu Pandawa 5 sama si Google pure murni? Sering banget Kak? Sering Mas Bay. Nah, ketika lu menemukan si Pandawa 5 itu gimana sih Pandawa 5 di mata lu Cem? Di mata gue ya. Kalau paketannya Ferry ya HSP, kita sebut Pandawa 5 sebutannya. Sebutannya saya sangat akuin dan teman-teman pun mengakuin skill mereka oke Mas Bay. Di situ ada Oki, Ejol, Ferry, sama Awot, kipernya Ken ya kalau nggak salah. Oke. Awot tahu sendiri, Linus 2017 dia top skor. Oke. Ada Oki, bagi bolanya cakep. Ferry punya syutingan kencang, Ejol tenaganya kuat. Bagus-bagus Mas Bay, saya akuin dan tim pun saya mengakuin. Tapi saya memberi motivasi kepada teman-teman. Oke, benar sih. Saya memberi motivasi salah satunya ke Diki. Karena goal getter saya Diki, dan Diki salah satu pemain pivot, pemain depan pivot itu. Ya. Saya selalu zaman dulu nggak ada. Pivot nggak ada. Zaman dulu melas. Dulu berarti namanya apa Mas Bay? Striker. Walaupun itu di futsal ya? Iya, striker udah striker Dik. Gimana? Faki pokoknya striker Faki. Gimana cara ngegolin? Jadi di situ ya sebelum main kan kita ada briefing sebentar lah pasti. Alhamdulillah saya ditunjuk kaptennya gitu kan. Saya briefing teman-teman. Kita respect ke lawan. Intinya jangan emosi, intinya jangan emosi karena kita tahu lawan punya skill lewat parah. Awot, siapa orangnya nggak tahu Cirebon Awot. Iya benar. Lewat. Jangan emosi. Terakhir ketemu tuh kalau nggak salah turnamen di sini, turnamen keberapa tuh Mas? Kedua ya kayaknya berarti ya. Kedua di semifinal tadi apa gitu. Alhamdulillah. Berkat satu gol Diki, satu gol Mas Bay. Dalam 2 kali 15 menit cuma 1-0. Parah, berarti kan ketat nih. Alhamdulillah menang Indora. Google lah. Paketan Google. 1-0 itu yang mencetak gol Diki. Saya ingat sekali Diki mencetak gol. Golnya pun backheel Cem. Backheel itu pun scrimmage. Habis bola Cornell, siapa ya yang ngasih umpan Regen kalau nggak salah Regen atau Teguh. Saya ingat Diki pokoknya ngegolin sampai Iksan ditolongin sama Diki kelas. Parah. Padahal kiper terbaik loh. Kiper terbaik kemarin. Okay. Ya itulah. Yang penting kita respect. Saya respect ke HSP Pandawa 5 itu main hebat, lewat hebat. Mungkin dia kalah chemistry Mas Bay. Kita chemistry dari keberuntungan juga ngaruh sih. Keberuntungan itu benar sih. Dari Fortuna di sepak bola, di olahraga tuh sangat ngaruh. Alhamdulillah di situ kita menang Mas Bay. Oke. Fer, saya mau nanya Fer, kok bisa sih kamu sendiri
menamakan itu Pandawa 5 dan pemainnya tuh itu aja gitu tuh. Itu gimana ceritanya Fer? Pandawa 5 Fer? Jadi awalnya gini Mas Pai, dulu itu Pandawa 5 itu emang pada awalnya dapat sebutan dari anak-anak sendiri. Oke. Awalnya itu dari pelatih juga. Oke. Disebut Pandawa 5 itu karena emang kita pemain itu hanya 5 itu aja. Ya, dari awalnya itu Untang Mas Pai. Untang. Ya. Universitas Tagladoglo. Iya, betul. Ya. Enggak bohongan. Canda Pak Panji, tolong Pak Panji. Terus? Ya, di Untang itu kan kita dikuliahkan beasiswa ya Mas ya, dengan Oke. Pak Panji dengan skuad 5 orang saja. Sebenarnya ada sih satu lagi Jun. Ya, Ya, kalau saya tapi kalau Jun kan lebih ke sepak bola ya Mas ya. Jadi kalau misalkan ada event-event futsal itu jarang ikut. Jadi ya kita mau nggak mau dengan skuad 5 ya kuat nggak kuat, mampu nggak mampu ya harus mampu. Gimana caranya kita harus juara. Jadi pada ini tersebut jadi dengan skuad 5 pun cukup kuat dan akhirnya kita disebut Pandawa 5 seperti itu. Oke, itu teman-teman futsal Cirebon ya. Jadi chemistry Pandawa 5 dan penilaian Pandawa 5 terhadap Mata Cemani ya. Nah, ini yang harus kalian tahu lagi sih. Saya mau ngebahas menurut kalian nih, ngeliat kalian berdua. Ya, saya sih nggak tahu sih, kayak merasa miris aja sih ke anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang baru main futsal atau yang emang baru main futsal tapi udah jago gitu tuh. Nah, menurut kalian berdua ini gimana sih? Barangkali kalian berdua ada masukan untuk teman-teman pemain muda. Terkadang gini saya lihat contoh, ambil hal kecilnya, misalkan ya ada satu anak muda misalkan, Ira mau nggak diajak main futsal ini, tapi udah nanyain bayarannya berapa cuy, gitu tuh. Terus saya nanti dijamu apa nih setelah main. Nah, menurut kalian gimana, Fer atau menurut Cemani dulu deh. Oke, menurut saya ya, Untuk anak muda nih, kota Cirebon atau kabupaten Cirebon ya. jadi intinya gini Mas Bay, kalau anak muda zaman sekarang ya minta dikit-dikit uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Jadi gini Mas Bay, kalau untuk uang aja, ada salah satu pelatih saya bilang, utamakan prestasi dulu. Kalau prestasi kalian bagus, uang akan menyusul Mas Bay. Uang akan mengikuti. Jadi jangan Bay main, uangnya berapa Wah, itu udah nggak kepake, itu pasti nggak bakal kepake. Dalam artian nggak kepake, nggak bakal meningkat prestasinya. Di situ-situ aja stuck, di situ-situ aja. Bedanya kalau yang Mas Bay main, ayo main, siap. Dalam artian apalagi yang ngajak teman, berangkat. Iya sih. Jadi ya jangan seperti itulah. Oke. Itu penilaian lu untuk anak kota atau anak kabupaten yang suka main futsal. Nah, menurut lu gimana Fer? Anak muda zaman sekarang main futsal yang belum, ya elah gaya lu baru main futsal gini aja gitu kan kasarnya ya. Anak kemarin sore Mas. Anak kemarin sore aja lu belagu amat sih gitu kan. Nah, itu menurut lu gimana? Ya sangat disayangkannya Mas ya. Kalau misalkan ada pemain muda ataupun regenerasi ya yang baru muncul, dia sudah berbicara masalah materi, itu saya yakin untuk kedepannya dia nggak bakal berkembang. Ya soalnya apa? Yang di pikiran dia itu hanya materi. Jadi sangat susah kalau misalkan dia sudah menjurusnya ke uang dan uang untuk prestasi itu sangat susah. Intinya ya bener yang dikatakan Cemani, itu nggak bakal kepake. Ya soalnya yang diutamakan itu, yang paling utama itu prestasi. Ya, ketika prestasi sudah mulai baik, bagus, dan uang pun bakal mengikuti. Benar ya, benar itu guys. Itu masukan dari Cemani dan dari Ferry untuk anak-anak muda kota Cirebon. Soalnya waktu zaman dulu ya saya masih suka main futsal tuh. Main di mana aja tuh jujur, nggak pernah ngurusin uang. Betul. Udah deh, yang Hujan badai tempuh udah. Yang penting gimana caranya udah saya bisa main futsal gitu kan. Betul. Saya dulu waktu punya tim lagi, saya setelah bubar saya punya tim Lintang Sanga. Wih, pemainnya canggih-canggih cuy. Sekarangnya di Indora, ada yang di Indora sekarangnya. Ya gitulah Ya dari Fer. Jadi tuh kayak yang ada bayarannya berapa? Saya sih buru-buru ngomongin bayar, udah yang penting berangkat.
Itu tuh saya sama saudara saya Jawir. Nah Jawir tuh itu dia om saya. Jawir tuh berangkat sampai bahkan mungkin kalian pun pernah kan ngerasain sehari main 3 kali tanpa memikirkan uang, tanpa memikirkan itu habis main kita dikasih makan apa nih, enggak kan, kalian nggak pernah memikirkan sehari 10 kali Mas Bay saya pernah. Parah, 10 kali 10 kali. Lu berapa kali Bay? Ya bahkan pernah kan lebih dari 3 kali kan. Pernah. Karena lagi mungkin kayak mereka berdua tuh kayak fanatik main futsal banget gitu tuh. Jadi buat teman-temanmu yang masih muda yang suka main futsal, jadi nggak usah, udahlah uang mah nanti aja deh gitu tuh. Lu perbaikin prestasi diri lu aja dulu. Uang mah bakal nyusul dan ngikutin sendiri gitu. Ketika emang pondasi elunya tuh emang udah siap gitu tuh. Karena menurut saya bagus atau jeleknya lu main di lapangan yang nilai itu orang. Bukan, wih gue sih bagus sih, saya udah main sama timnas. Enggak sih, menurut juga. Dan nah iya, dan attitude juga menurut gue penting sih. Nah attitude gimana tuh menurut gue? Yang saya lihat ya pasti Ferry atau Cemani kan suka di Tumpare futsal nih, suka nongkrong di futsal. Terkadang ada nih ngelihat satu orang misalnya sengah banget attitude-nya yang mungkin kalian mungkin ada ya kayak nandain orang, ah ini mah nggak bakal deh jadi pemain. Nah ini menurut lu attitude juga penting gak sih Cem? Wah attitude sangat penting Mas Bay. Di futsal itu yang penting itu attitude, mental, fisik mah udah pasti lah, olahraga sama fisik. Kalau attitude di Cirebon ya khususnya, saran saya sih masih muda jangan belagu. Udah masih muda jangan belagu. Pemain-pemain timnas aja nggak ada yang belagu Mas Bay. Iya benar. Terus dia sopan-sopan, say hi. Sekarang Cirebon ya maaf nih belum jadi aja udah kayak nggak mau nyapa gitu ya. Saya sebut ya Mas Bay ya, kamu nggak mau nyapa. Iya. Udah acuh ke teman-teman lu, nggak ada sopan-sopannya itu, wah itu parah, nggak bakal jadi, saya jamin 100% nggak bakal jadi pemain seperti itu Mas Bay. Oke, itu dari penilaian attitude untuk anak futsal kota maupun kabupaten itu dari anak muda khususnya. Anak muda ya, maksudnya saya ngomong anak muda. Nah dari itu attitude untuk anak-anak muda di kota maupun kabupaten Cirebon yang suka dan fanatik futsal gimana? Ya masih banyak sih Mas Bay, attitude anak muda futsal zaman sekarang tuh yang bisa dibilang agak sengah ya Mas Bay ya, agak songong. Bisa songong. Saya pun sudah menandai. Adalah. Ya ada intinya. Sebut Fer berani. Jangan Mas Bay. Itu sensitif. Ya. Ntar gak laku lagi main futsalnya, aduh parah sih. Jangan. Jadi itu privasi kan. Jadi ya sangat disayangkan lah kalau misalkan ada anak muda ataupun anak futsal zaman sekarang yang baru muncul tapi attitude-nya tidak ada, itu sangat disayangkan. Soalnya apa? Attitude itu sangat ya nggak usah ngupil juga anjing. Wah. Itu Mas Bay. Ya terus itu sangat penting banget. Itu poin penting banget dalam karir kita ya. Oke. Tentunya jadi penilaian juga dari pelatih kan attitude sangat penting ya. Benar. Makanya untuk anak muda zaman sekarang ya saran ini mah tolonglah jaga attitude kalian di lapangan ataupun di luar lapangan ya. Tentunya kepada teman-teman yang bisa dibilang teman-teman futsal sekalian, contohnya kalau misalkan main dengan siapapun janganlah merasa dirinya hebat ataupun seperti apa. Soalnya di sini di mata Allah kita sama-sama manusia, sama-sama bisa futsal dan lain-lain. Jadi intinya tetap saya mohon untuk pemain muda jaga attitude-nya dengan baik seperti itu. Oke, tuh buat pemain-pemain muda ya. Aduh, kadang juga saya suka miris sih walaupun saya anjir lu nggak tahu dulu gue ya gitu tuh. Kadang saya suka kayak gitu anjir. Anjir gitu lu nggak tahu dulu gue ya, walaupun ya maksudnya saya tuh nggak sampai segitunya, walaupun ya saya tetap respect walaupun anjingku kayak saya kalian terus sama Google gitu tuh. Tetap gitu tuh, kita tuh koreksi diri dan tetap terjalin maksudnya macam-macam. Bahkan saya tuh kemarin bikin grup Lava, kita tuh pengen mau ngadain reunian gitu, nostalgia gitu tuh. Masih pada bisa enggak sih? Cuman ya kehebatannya Google tuh itu konsisten sih. 12 tahun cuy, dari 2008 sampai sekarang 2020 ya, mungkin sampai tua, sampai punya anak, sampai ada Google lagi. Google Junior keren itu parah. Tapi sekarang Google pemainnya ya maksudnya ada pemain yang baru-baru ya sebenarnya. Ada baru ya, ada Yahya, ada Romario, banyak Acun, banyak lah. Kita juga regenerasi lah. Oh, Mas Ferry juga ada. Sekarang dia sempat Google juga. Google dia. Parah sih, padahal Google bagus-bagus ya. Nah,
Oke, anjir udah 1 jam ya ngomong kayak gini, hai tadi nggak jelas. Ya sebenarnya sih penting sih penyampaiannya dan ada kesan-kesan yang emang harus kalian tangkap sih. Oke, nah sekarang kan lagi COVID nih. Nah ini perlu harus dibahas nih, kayaknya 1 jam lebih sih, itu nggak masalah deh. Untuk Ngopisan Bol episode ke-6 ngebahas futsal di Kota Cirebon nggak masalah deh. COVID, menurut kalian COVID coronavirus 19 ngaruh banget ya cuy ya di perolahragaan maupun di banget Mas Bay. Gimana tuh kalian berdua nanggapinnya COVID kemarin turnamen futsal Tuparet mau ngadain ada COVID ya, bangkar Mas Bay, cancel. Ya intinya ya gini aja buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, jaga imun kalian, karena jangan ditakutin Mas Bay, COVID, corona itu jangan ditakutin, tapi tetap waspada, tetap pakai masker, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, ya olahraga secukupnya gitu. Ya intinya itulah, nggak usah ditakutin. Kita sambil berdoa kepada Allah supaya semua ini cepat selesai Mas Bay. Oke, menurut saya COVID-19 ini sangat berpengaruh banget buat di Indonesia maupun di Kota Cirebon perfutsalannya. Gimana Fer? Ya, sangat mempengaruhi. Lebih tepatnya ya Mas Bay ya. Ya. Saya sebagai pemain futsal yang pernah merasakan tarkam. Ya. Jadi intinya Kosong. penghasilan pun nggak ada ya maksudnya. Ya, okay. jadi sangat berpengaruh terhadap tersebut. Jadi apa ya kita belajar sama-sama aja lah di sini dengan adanya musibah seperti ini, kita pun tetap bersyukur ya Mas Baya. Kita di sini masih diberi kesehatan. Jadi benar yang tadi katakan dapat dengan Cemani, tetap jaga kesehatan ya. Tentunya buat anak-anak futsal boleh olahraga secukupnya dan jaga kondisi, jaga imun juga. Kalau bisa olahraga tetap dirutinin. Soalnya olahraga rutin itu sangat membantu ataupun menambah imun tubuh. Mana? COVID ya, mudah-mudahan saya juga berharap cepat lekas berlalu COVID ya. Ya juga berharap ya COVID lekas berlalu ya, biar bisa tarkam itu. Ngomong-ngomong lu pernah tarkam sih? Futsal. Pernah Mas Bay. Itu emang ngaruh ya? Aduh, dompet kosong Mas Bay. Kalau bahasa anak futsal mah RP 0. Aduh, kelas ya Allah. Sama sih saya juga, ya harusnya nggak konser gitu. Aduh. Ya udah guys, enggak. Masih satu pertanyaan terakhir nih, Ternyata udah 1 jam lebih kita ngebahas futsal di Kota Cirebon, ngebahas attitude anak-anak muda di Kota Cirebon. Pertanyaan terakhir nih. Harapan kalian perfutsalan di Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon maupun di Indonesia. Kalian berdua nih, pengennya gimana sih? Ya terutama Kota Cirebon dan Kabupaten dulu deh. Ya menurut saya seperti tadi Mas Bay, harapan saya untuk Kota Cirebon atau Kabupaten tersendiri lebih berkembang untuk anak-anaknya, jaga attitude-nya, jangan malas-malasan latihan. Kalau bisa ya kembali lagi seperti yang tadi, ada bos-bos atau manajer-manajer yang ingin membangun kota atau kabupaten dengan membuat lapangan futsal agar lebih maju lagi, karena Cirebon sendiri di mata Jawa Barat khususnya ya udah ditakutin Mas Bay. Bandung aja udah panik kalau dalam Cirebon. Ya mungkin bahkan wilayah 3 aja tuh udah gak ada lawan. Yang lihatnya tuh Kota Cirebon gini gak ya. Ada lawan. Okay. Bandung aja dia udah takut kalau dalam Kota Cirebon. Anjing ini ngejar terus nih, semangat terus. Wah, gila lah. Itu untuk Cirebon ya, intinya buat anak-anak muda, jaga attitude kalian, tetap berlatih. Mental itu nggak bisa ditumbuhin dari teman-teman Mas Bay. Mental itu dari diri kita sendiri. Benar. Mental, kalian kuatin mentalnya. Kalau fisik mah udah pasti. Olahraga semua perlu fisik. Kalian fisik perlu. Itu untuk Kota Cirebon ya, khususnya kabupaten ya, kota dan kabupaten. Untuk Indonesia sendiri ya, mudah-mudahan dengan pelatih dari Jepang ini ya akan lebih baik lagi, karena kapan AFF ya bentar lagi tuh ya, kalau nggak salah bentar lagi. Yang mudah-mudahan ada hasil lah. Kemarin 4 besar kok, masa sekarang nggak bisa, minimal kita tembus Piala Dunia 2000 berapa itu buat usia mudanya. Amin. Itu untuk saya. Dari Ferry gimana nih? Apa sih harapan perfutsalan di Kota Cirebon, Kabupaten dan Indonesia? Ya nggak ada jauh bedanya sama Cemani sih Mas Bay. Jadi saya harap ya untuk di kota ya yang
Kota Cirebon ataupun Kabupaten Cirebon itu adalah sedikit perhatian Betul, gitu. betul. Untuk atlet yang bisa dibilang punya talenta ataupun punya skill lebih gitu, Potensi ya, lebih. potensi lebih yang bisa disamaratakan dengan kota-kota lain. Benar. Jadi saya harap itu pemerintah bisa mensupport dalam fasilitas, contohnya seperti lapangan. Betul. Dan setelah udah ada lapangan, bisalah diadakan dengan adanya liga futsal Kota Cirebon. Amin. Ya, dengan adanya liga kan bisa mengembangkan potensi-potensi anak muda sekarang gitu. Dan untuk Indonesia mungkin benar apa yang dikatakan Cemani, sekarang udah menggunakan ataupun punya pelatih dari Jepang ya. Kita kasih, bisa dibilang itu sangat berarti banget ya untuk perkembangan futsal. Pengaruhnya ya? Iya, pengaruhnya. Jadi ya saya harap untuk kedepannya bisalah Piala Dunia, bahkan bisa jadi sorotan dunia gitu lah. Amin. Oke guys, jadi sudah 1 jam lebih kita ngobsan bol bersama Cemani dan Ferry. Makasih banget buat waktunya ngebahas perputaran di Kota Cirebon. Buat teman-teman yang mau komen, silahkan komen aja di kolom YouTube saya nih. Apa sih kekurangannya? Apa sih harus masukan dari kalian untuk saya gitu. Oke, jadi sampai bertemu lagi di episode keberapa ya? Ke-7. Saya ngomongin belum masih apa lagi anaknya ya. Silakan kalian komentar saja, dan di situ saya sangat perlu komentar kalian karena untuk memotivasi konten saya. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.